Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi yang sangat cerah ini. Kita belajar kembali dengan suasana yang gembira, ceria, juga bahagia. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita baca doa terlebih dahulu yang sebagaimana setiap kali kita akan belajar melantunkan doa dengan membacakan kalimatut thayyibah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kakak mulai ke pembahasan materi, begitu pula judul yang akan kakak paparkan, kakak akan nanya dulu kepada kalian semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya pada hari ini? Masih sehat? Masih semangat? Alhamdulillah kalau kan kalian masih sehat, semangat. Sebelumnya ada yang sakit? Nggak masuk? Siapa? Kemana Dipa? Sakit apa? Panas. Dari kapan? Malam. Oke, kakak absen sisanya. Yang hadir kalian angkat tangan berdiri. Yang tidak hadir tolong sebutkan tidak hadir alasannya kenapa. Pertama, Agis. Diri. Agis. Diri angkat tangan. Nah, gitu. Agis hadir. An-Nur Maulida hadir. Anissa Nurul Ajijah. Azkia Nur Maulida kemana? Oh, dari kapan? Karena apa? Suganti Azkia teh nu itu tuh. Despita. Dipa sakit. Fauzia, Firja, Andika, Lailatu Sapitri, Rina si Upit juga. Muslihah, Salma, Firki Aen, bukan Firki Ogin. Oke. Silakan kalian keluarkan buku kalian terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Keluarkan bukunya. Kamu tanya apa suruh papan luar bersin. Kasih tanggal sesuai tanggal hari ini. Ayo keluarin bukunya. Keluarin ya buku nak ieu bala. Astagfirullahaladzim. Pulungan sama nak. Uang. Yuk bangku paling bala. Aduh. Keluarin bukunya, keluarin. Kacanya disimpan dulu, ininya disimpan dulu, belajar. Jabaning seukeut itu kudu dipicen power ah. Jajanana disimpan heula. Ieu ge sarwana, sagala aya sendok, kitu kumaha? Aduh, aya sendok seperangkat alat makan. Ke MBG-nya belum datang, tenang. Tungguin. Sendok nang disiapkeun. Ada dong. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pemikiran Dasar UUD 1945. Yang mana pokok pemikiran ini dirancang ketika Indonesia telah melantunkan, menyatakan
kemerdekaannya secara terbuka di depan umum masyarakat Indonesia. Yang mana pemikiran undang-undang ini ketika dicatat atau dilantunkan itu terdiri dari beberapa alinea. Apa itu alinea? Kalian belajar bahasa Indonesia tahu alinea? Apa itu alinea? Ada alinea, ada spasi. Kalau spasi itu adalah space antara baris atau antara kalimat per lapad dengan lapad atau kalimat yang lain. Kalau alinea, paragraf antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 4 alinea. Kenapa harus dipisah? Terdiri dari 4 alinea. Lihat. Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4. Alinea 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu berbunyi bahwasannya atau bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kenapa yang pertama kali pada alinea pertama itu membahas tentang bahwasanya penjajahan di dunia ini harus dihapuskan dan harus ditegakkan pri kemanusiaan dan keadilan. Kenapa dinyatakan seperti itu? Karena di sini para pemikir atau pencetus Undang-Undang Dasar mereka punya pendapat atau punya analogi bahwasanya penjajahan itu adalah satu bentuk radikalisme atau bentuk kezaliman di mana di situ tidak memperlakukan manusia atau tidak memanusiakan manusia dan tidak adanya keadilan. Mana ketika zaman penjajahan ya kalian nggak ngejamanin zaman penjajahan kayak gimana. Kita bisa lihatlah bagaimana Palestina berjuang untuk merdeka melawan Israel. Semua makanan diboikot, akses listrik, internet diboikot, mau makan susah, mau tidur nggak tenang, benar nggak? Mau main sama temen-temen kayak zaman sekarang, kumpul bareng tiktokan susah. Mereka mau makan, mau tidur deg-degan, takut ada yang ngebom, takut ada yang nembak. Itu namanya tidak pri kemanusiaan. Atau yang seperti itu juga tidak menegakkan keadilan. Maka dari itu, alinea pertama intinya itu harus dihapuskan penjajahan dan menegakkan pri kemanusiaan dan keadilan. Ini inti dari pembahasan alinea pertama. Kenapa harus ini yang dijunjung pertama kali ketika paragraf pertama dibacakan? Kenapa? Karena penjajahan itu sangat tidak pri kemanusiaan dan keadilan. Paham? Sampai sini bisa dipahami? Sebelum kita lanjut ke paragraf kedua atau ke alinea kedua. Kemudian, ada yang tahu paragraf kedua itu apa bunyinya?
Ada yang tahu gak? Bunyi dari paragraf kedua. Nih, dengerin. Bunyi paragraf yang kedua adalah, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada yang bisa menyerap apa yang tadi kakak bacakan atau yang kamu pahami tentang alinea kedua, paragraf kedua ini? Hah? Ada yang bisa? Jadi di sini intinya adalah satu, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Jadi di sini ingin menyampaikan bahwasanya kita ini udah merdeka. Menyampaikan kepada orang-orang atau Bung Karno dan masyarakat yang ada di situ, ingin menyampaikan bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Apa tingkat yang menentukan ini? Merdeka. Dua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Apa yang sudah kita dapatkan, sampaikan kepada orang bahwasanya kita sudah merdeka. Hari ini tanggal 17 Agustus 1945, bahwasannya kita telah selesai dijajah oleh penjajah, baik Inggris, Jepang ataupun lain sebagainya, dan hari ini kita telah merdeka. Di situ masyarakat rakyat Indonesia merayakan momentum yang sudah mencapai titik darah penghabisan. Paham nggak? Nah, jadi di alinea kedua ini bahwasanya menyampaikan tentang titik darah penghabisan atau momentum yang mencapai tingkat tinggi untuk menyatakan kemerdekaan. Yang mana selamat, sentosa, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu walaupun pada nyatanya bersatu, berdaulat, adil, makmur, sentosa, bahagia, merdeka itu belum kita rasakan sepenuhnya. Masih banyak kejoliman yang belum bisa kita rasakan. Makmurnya belum ada, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, pejabat makin gara rendut betengna. Itu kan, yang daulat orang-orang yang kaya, yang bersatu orang-orang miskin. Itu kan, itu kenyataan yang kita hari ini rasakan. Gitu. Oke, kita ada waktu bentar lagi, 5 menit lagi ya. Di alinea, jadi alinea ini adalah apa? Poinnya? Untuk menyampaikan momentum intinya ini ya, ini intinya. Kemudian di paragraf yang ketiga itu berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di paragraf ketiga lah, momentum penyampaian kemerdekaan itu disahkan untuk mensahkan Nah, di sini disahkan, dicatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Indonesia merdeka. Kemudian dijadikanlah artefak yang sampai sekarang menjadi sejarah buat kita semuanya. Setiap tanggal 17 Agustus Indonesia selalu merayakan dirgahayunya atau ulang tahun kemerdekaannya. Kemarin kita sudah merayakan yang keberapa tuh? Yang keberapa? 70. Ayo mana kemana wae? Yang keberapa?
Yang 80. Astagfirullahaladzim. Parawan rasa nini ieu mah babari poho. Allahu Akbar. Sugante pelajaran imri ti hungkul. Kieu ge sarua. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, paragraf keempat itu membahas, berbunyi tentang kemudian daripada itu untuk membentuk satu momentum dan perintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disuruhlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam bentuk suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, paragraf keempat itu membahas tentang poin dibentuknya undang-undang ini, yang mana poin tersebut ada di Pancasila yang 5. Nah, ya poin anu dibahas di paragraf keempat, yang mana rakyat Indonesia satu harus bertuhankan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, kita beragama Tuhannya harus Esa. Kemudian walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Mau paham ya? Nah, inilah pokok pemikiran dasar Undang-Undang 1945. Paham semuanya? Paham nggak? Itu sare itu. Paham tuh Tazki? Terus anak kajuju Tazki? Oh, Tazki. Paham nggak? Paham? Kalau paham silakan dicatat terlebih dahulu. Dicatat dulu apa yang sudah kakak jelaskan. Catat. Ayo yang tidak tahu, yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Yang nggak ngerti tanyakan. Apa yang kurang kalian pahami? Ayo bentar lagi kita ulangan. Naon? Oke, sudah ditulisnya semua dalam buku. Ini cenghar. Ada yang mau tanyakan? Iya. Benar gak nanya? Malahnya, gak nanya enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah kalian pahami berarti ya. Nanti di minggu depan kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Insya Allah jelas lah apa yang kakak jelaskan. Kemudian hari ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan ya Allah wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.